Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melita Purwinata dengan NIM 24040121212003. Di sini saya izin menjelaskan terkait presentasi bab 14 sampai bab 25 terkait dengan radiologi untuk memenuhi tugas radiologi. Nah, di sini di bab 14 ada radiografi. Ada radiografi yang mana pada radiografi adalah teknis produksi gambar 2 dimensi dari objek 3 dimensi, yaitu pasien. Prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut juga dengan radiasi proyeksi. Lalu pada sumber radiasi dalam tabung sinar X berasal dari titik kecil dan sinar X yang dihasilkan dari titik tersebut menyebar atau divergen saat bergerak menjauhinya. Karena divergensi berkas sinar, kolimasi sinar X meluas dan intensitasnya berkurang seiring jarak dari sumbernya. Radiografi sinar X menghasilkan perbesaran tertentu dari objek yang difoto. Radiografi dilakukan dengan menempatkan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor di sisi yang berlawanan. Selama pemaparan, sinar X yang mengenai tubuh pasien dilemahkan secara bervariasi oleh struktur anatomi. Sebagian kecil sinar X melewati pasien tanpa mengalami atenuasi dan direkam pada detektor radiografi membentuk gambar radiografi lateral laten. Lalu pada radiografi, geometri pencitraan transmisi proyeksi yang telah dijelaskan, pembesaran dapat didefinisikan secara sederhana sebagai M sama dengan L image dibagi dengan L object. Lalu pembesaran dalam radiografi akan selalu lebih besar dari 1,0, tetapi mendekati 1,0 jika objek yang relatif datar atau seperti tangan ditempatkan bersentuhan dengan detektor di mana jarak objek ke detektor mendekati 0. Faktor pembesaran akan sedikit berubah pada setiap bidang yang tegak lurus terhadap sumbu sinar X pada tubuh pasien sehingga berbagai struktur anatomi mengalami perbesaran yang berbeda. Nih, ilustrasi pencitraannya. Pada pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor dan radiografi diambil. Fotosel atau di antara grid dan detektor menentukan tingkat pemaparan yang tepat untuk detektor. Dalam pencitraan transmisi, sinar X melewati setiap titik pada pasien dan menyerap dari semua struktur sepanjang setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi tersebut di detektor. Ilustrasi pencitraan, kerapatan di setiap titik dalam gambar mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Sebagai contoh, skala abu-abu di bawah titik merah pada C sesuai dengan total pelemahan berkas di panjang garis. Titik fokus dalam tabung sinar X sangat kecil, tetapi bukan merupakan sumber titik yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penurunan resolusi yang bergantung pada pembesaran. Pengaburan yang dihasilkan dari sumber sinar X yang terbatas bergantung pada geometri pemeriksaan. Bisa dilihat di gambar, ada L image, nah, ada L objek, yang mana rumusnya L sama dengan LF dikali B per A. Yang mana B ini jarak di sini, antara L image dengan L objek, dengan ujung. Lalu pada radiografi film layar. Radiografi film layar mendominasi bidang radiologi selama abad ke-20. Seiring dengan penggunaan rutin modalitas digital lainnya seperti CT dan MRI, sistem pengarsipan dan komunikasi gambar atau PACS pun berkembang. Radiografi dan kemudian mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke ranah digital karena kebutuhan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar digital beresolusi tinggi dan berformat besar. Meskipun demikian, radiografi film layar masih digunakan di klinik dengan volume rendah dan area khusus lainnya. Bisa dilihat pada gambar sini.
Terus ada screen film kaset di mana diagram yang menunjukkan berbagai lapisan dengan kaset film layar sisi ganda dengan film emulsi ganda yang terletak di dalam layar dengan 2 layar penguat. Lalu ada micrograph dari layar penguat fosfor yang dipasang pada dasar plastik ditampilkan. Lapisan berpendar terdiri dari kristal fosfor yang terdiri dari silikon dengan pengikat menjadi layar. Ini adalah layar penguat tidak terstruktur atau aformis. Mikrograf dari lapisan emulsi ditampilkan. Butiran individu dari perak halida terlihat dari dalam lapisan gelantin layar. Yang mana layar dalam radiografi film layar digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak yang kemudian menampakkan film. Yang mana terbuat dari bahan pembendar yang disusun pada kaset bersama film. Ini gambarnya bisa dilihat pada layar ini. Lalu ada film, yang mana film adalah radiografi terdiri dari dasar plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya, yang mana saat terkena cahaya, ion Ag plus dalam kristal terwujud menjadi perak metalik, berbentuk pusat gambar laten yang lebih intensitas cahaya cukup tinggi. Film processing. Ketika film dikembangkan, dalam redaman kimia berair yang mengandung zat reduksi yang disebut pengembang, atom Ag, logam yang pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis, yang menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu terreduksi. Butir logam tereduksi, atom perak muncul sebagai bintik hitam pada film. Setelah film melewati developer, film melewati redaman larutan pengoksidasi encer yang disebut fixer, yang melarutkan perak halida yang tersisa. Kemudian dibilas dengan air menghilangkan sisa pengembang dan dikeringkan dengan cara ini cahaya tampak yang mengenai emulsi film bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan. Film tampak lebih gelap bagi mata manusia sebagai akibat dari peningkatan kepadatan butiran perak hitam mikroskopis dalam lapisan emulsi. Bisa dilihat pada kurva karakteristik, yang mana kurva karakteristik untuk film layar ditampilkan ini juga disebut sebagai kurva H dan D setelah Harter dan Divert. Kurva H dan D biasanya ditampilkan sebagai OD sebagai fungsi dari log relatif pencahayaan. Kurva penunjukan kontras yang rendah pada daerah jari kaki dan bahu, dan yang lebih tinggi, kontras yang lebih tinggi, kemiringan yang lebih tinggi di wilayah linear. Jika film yang tidak disinar kembangkan, OD-nya akan menjadi level dasar kabut. Dilihat pada gambar di samping. Ini juga pada kurva karakteristik bisa dilihat perbedaan antara A dan B. Dua kurva karakteristik ditampilkan tersebut setelah satu sistem yang lebih sensitif, yang mana kurva A ini lebih sensitif. Jadi, untuk sistem dengan sensitif yang lebih rendah atau pada kurva B, kecepatan sistem layar film berkaitan dengan seberapa banyak pencahayaan yang diperlukan untuk menghasilkan OD tertentu, biasanya OD1 dasar kabut. Kurva A memerlukan lebih sedikit radiasi untuk mencapai OD, dan karena lebih cepat, B dengan keduanya kurva karakteristik ini kecepatannya kurang lebih sama. Namun dengan demikian, kemiringan kurva ini berbeda. Kurva A yang memiliki kemiringan yang lebih curam dan karenanya memiliki kontras yang lebih tinggi. Tapi lintang pencahayaan sempit. Tingkat pencahayaan yang mencolok pada sistem layar juga dijaga secara optimal dalam kisaran ini. Kurva B memiliki kemiringan yang lebih rendah dan akan menghasilkan kontras radiografi yang lebih rendah, tetapi memiliki lintang pencahayaan lebih luas. Untuk pemeriksaan menunjukkan banyak kontras subjek seperti radiografi dada, diperlukan sistem film layar dengan lintang yang lebih besar. Lalu ada komputer radiografi atau CR diperkenalkan pada tahun 1970-an, yang mana sebagian besar plat pencitraan terdiri dari campuran BAFBR dan fosfor berbasis halida lainnya. Langkah-langkah pembaca kaset CR, yang mana pertama, kaset dipindahkan ke unit pembaca dan plat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset. Lalu kedua, pelat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y oleh roll melintasi tahap bergerak dan dipindai secara horizontal ke arah X oleh sinar laser sekitar 700 nanometer panjang gelombang. Ketiga, sinar laser merah
merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil, lokasi X, Y, dari pelat pencitraan, dan cahaya tampak biru hijau dipancarkan dari penyimpan fosfor saat elektron yang energi turun ke kondisi dasarnya. Lalu, cahaya yang keempat, cahaya yang dipancarkan melalui peredaran fotostimulasi dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik dan menyerang tabung pengganda foto atau PMT di mana ia menghasilkan sinyal elektronik. Lalu, sinyal elektronik digitalisasi dan disimpan dengan nilai piksel untuk setiap spasial lokasi Y pada alat pencitraan, nilai skala abu-abu yang sesuai ditentukan yang sebanding dengan energi sinar X yang diserap secara lokal. Telah dipaparkan pada cahaya putih terang untuk menghapus sinar sisa energi yang terperangkap. Pelat pencitraan dikembalikan ke kaset dan siap digunakan kembali. Lalu apa sih pelat pencitraan itu? Nah, pelat pencitraan itu adalah perangkat yang sepenuhnya analog tapi dibaca oleh analog dan teknik elektronik digital. Nah, sinar laser merah adalah 600 hingga 700 nanometer digunakan untuk merangsang emisi sinar biru, yang mana pada 400 hingga 450 nanometer. Intensitas cahaya biru sebanding dengan paparan sinar X ke wilayah detektor yang disinari oleh sinar laser. Bisa dilihat pada gambar di sini, samping, panjang gelombang, dan intensitasnya. Tergantung pada intensitas. Bisa lihat juga gambarnya. Lalu pada PPT ke-15 yaitu masih terkait dengan radiografi. Nah, di sini tuh perangkat berpasangan muatan dan pelengkap detektor semikonduktor oksidasi logam. Detektor perangkat Cherenkov device atau CCD, di mana fungsinya membentuk gambar dari cahaya tampak, yang mana digunakan dalam kamera televisi kelas komersial dan dalam aplikasi ilmiah, yang mana terbuat dari silikon yang bersifat fotosensitif. Pada sistem radiografi digital atau DR berbasis CCD, sinar X diubah menjadi cahaya tanpa oleh layar khusus, yang mana diarahkan melalui sebuah penutup dan sebagian kecil mengenai cermin yang memantulkan cahaya ke lensa. Lalu diteruskan ke chip CCD untuk menangkap gambar pada sistem time delay and integration atau TDI. Ketika mesin sinar X bergerak melintasi pasien, chip CCD membaca gambar dengan kecepatan yang berlawanan. Hal ini memastikan sinyal gambar bertambah secara bertahap saat mesin bergerak, sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas dengan menggabungkan data dari semua elemen detektor. Bisa dilihat dari gambar. Yang mana ini gambar? Gambar. CCD ini yang mana pada dalam ini sinar X melewati tubuh manusia diubah menjadi cahaya oleh layar penginspektif. Cahaya tersebut kemudian diarahkan melalui lensa dan cermin ke chip CCD, di mana gambar terbentuk. Salah satu kelemahan utama CCD adalah efisiensi lensa yang rendah, sehingga hanya sebagian kecil cahaya mencapai chip CCD. Namun dengan dosis sinar X yang lebih tinggi, kualitas gambar yang ditingkatkan, sistem CCD sering digunakan dalam radiografi digital sebagai pilihan yang lebih terjangkau. Lalu ada CMOS, yang mana ceramic metal oxide semiconductor, yang mana berbasis silikon dengan detektor fotosensitif. Keunggulannya yaitu untuk mengakses setiap elemen detektor secara acak. Lalu ada panel daftar tim film transistor atau detektor array, yang mana susunan partikel datar TFT terbuat dari silikon amorf, di mana penggunaan teknik hexalitograf untuk menyimpan komponen elektronik dan sambungan yang diperlukan untuk pengoperasian detektor sinar X. Lalu yang mana TFT adalah saklar elektronik terdiri dari 3 rangkaian, yang mana ada gerbang, sumber arus, dan saluran keluaran. Gerbang adalah saklar on dan off pada transistor yang dipasangkan pada konduktor di sepanjang baris. Sumber dipasang pada kapasitor penyimpanan, lalu saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matrik. Elektroda mengumpul muatan menangkap muatan yang dihasilkan oleh energi sinar X yang terjadi di area D cell, baik konversi tidak langsung maupun langsung, dan kapasitor penyimpannya.
Selama pemaparan sinar X, saklar TFT ditutup, sehingga muatan di setiap diksel terakumulasi dan disimpan. Setelah pemaparan selesai, aktivasi berurutan dari susunan TFT terjadi satu baris pada satu waktu, dengan menyalakan garis gerbang secara berurutan ke setiap diksel dalam baris. Hal ini memungkinkan akumulasi muatan di setiap kapasitor diksel mengalir melalui transistor ke saluran keluaran, dan selanjutnya ke penguat muatan yang terhubung. Penguat muatan ditempatkan keluar aktif panel. Mereka memperkuat muatan, mengubahnya menjadi tegangan proporsional dan mendetail level tegangan, menghasilkan nilai skala abu-abu untuk setiap deksel dalam baris. Urutan ini diulangi baris demi baris untuk membaca array sepenuhnya. Kecepatan membaca detektor diatur oleh karakteristik elektronik, intrinsik bahan konverter sinar X, dan elektronik sistem TFT. Ini panel daftarnya bisa dilihat juga pada gambar A dan B. Daerah sensitifnya, dan detektor dilihat. Lalu ada array tidak langsung, yang mana menggunakan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan kemasan optik scintillator chromatic. Lalu ada array TFT deteksi langsung, yang mana sistem TFT dengan konversi sinar X langsung menggunakan bahan semikonduktor seperti selenium, amorf, untuk mengubah energi sinar X yang diserap langsung menjadi muatan listrik tanpa melalui tahap produksi cahaya terlebih dahulu. Bisa dilihat pada gambar juga pada panel ini, panel TFT detektor array, yang mana ada perbedaannya dari deteksi tidak langsung menjadi detektor dan deteksi langsung. Kalau prinsip faktor teknik dalam radiografi, yang mana ada prinsip dasar radiografi, yang mana faktor utama digunakan adalah tegangan, waktu, dan SID atau short to image distance atau jarak dari sumber X ke detektor sinar. Dua, ada standar SID, adalah standarnya ada 100 cm untuk radiografi umum dan 183 cm untuk radiografi dada ketika tegak. Secara umum, pengaturan untuk sinar X ketika tegangan diturunkan akan meningkatkan dosis kepada pasien dan sebaliknya. Pada prosedur pencitraan di bagian tubuh yang sama dan disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Prinsip sinar X dalam radiografi, yang mana ada fluensi sinar X yang disesuaikan pada arus tabung waktu yang terukur, sehingga berbanding lurus dengan MAS dan WMAS. Generator dirancang sinar X beroperasi pada 500 mA sampai 800 mA. Hal ini ditujukan agar waktu pemaparan pada pasien lebih singkat. Ada rangkaian digunakan dalam radiografi, yang mana untuk memanfaatkan AEC, terus biasanya petosel ionisasi terdapat pada belakang tubuh atau di depan, mengharuskan pada operasi menggunakan kaliper besar untuk mengukur ketebalan bagian tubuh. Cara kerjanya yaitu AEC dapat integrasi sinyal pemaparan dari fotosel secara real time sampai tingkat ekspor yang ditetapkan tercapai. Ketika sudah tercapai, AEC akan meminta paparan. Tingkat paparan yang sudah ditentukan akan dikalibrasi satu persatu oleh sensitivitas detektor radiografi. Untuk kaca film radiografi, AEC mengatur tingkat kegelapannya. Pada sistem radiografi digital AEC mengatur tingkat paparan yang berada dalam kisaran sistem detektor sehingga menghasilkan citra yang dengan hasil yang baik. Cara kerjanya, ada ilustrasi AEC, bisa dilihat pada gambar. Nah, ini tabung sinar X filternya, bisa dilihat pada gambar. Lalu pada PPT 16, yaitu tentang scintillation and interfacing screen. Scintillator and interfacing screen adalah komponen penting dalam sistem deteksi sinar X. Keduanya memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak, sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Lalu ada fosfor layar terbuat dari bahan fosfor yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Ketika sinar X mengenai lapisan fosfor, atom-atom dalam fosfor akan tereksitasi dan kemudian melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Cahaya inilah yang kemudian akan mengenai film X-ray dan menghasilkan gambar laten. Bisa dilihat gambar pada samping.
gambar perbandingan film sinar X yang terfokus sinar X secara langsung dalam film sinar X dan dipadukan dengan layar scintillator. Scintillator fungsinya mengubah sinar X menjadi cahaya tampak, yang mana komposisinya terbuat dari kristal kecil yang disebut fosfor. Proses kerjanya, ketika sinar X mengenai scintillator, energi sinar X akan diserap oleh kristal fosfor dan dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak. Yang mana jenisnya terdapat pada beberapa jenis scintillator dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti kecepatan emisi cahaya dan efisiensi konversi. Lalu pada intensifying screen, yang mana fungsinya memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator, sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Komposisi yang terbuat dari lapisan fosfor yang dilapiskan pada suatu bahan dasar seperti plastik atau kertas. Proses kerjanya yaitu cahaya yang dipancarkan oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Tujuannya penggunaan untuk mengurangi dosis radiasi, meningkatkan kecepatan eksposur, lalu ada faktor yang mempengaruhi sinar X, yaitu ada efisiensi penyerapan, efisiensi konversi. Yang mana efisiensi penyerapan itu ada komposisi fosfornya, ketebalan layar, energi berkas sinar X. Mana pada efisiensi konversi ini mencakup yaitu transfer energi sinar X ke foton cahaya dalam scintillator, efisiensi konversi cahaya ke muatan untuk fotodioda, efisiensi cahaya untuk OD dalam film, efisiensi geometri dan lensa dalam detektor berpasangan optik, pemuatan elektronik dalam detektor digital. Dengan meningkatnya efisiensi penyerapan, penggunaan layar akan lebih tebal. Dengan meningkatkan efisiensi konversi, intensitas sinar X-ray diturunkan menjadi 1/G sebagai komposisi, namun karena efisiensi penyerapan tidak berubah dalam kasus ini. Untuk mengurangi dosis radiasi, mempertahankan skala abu-abu atau optical density yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi konversi atau CE dan meningkatkan efisiensi penyerapan. Lalu pada PPT ke-17, yaitu terkait dengan detektor radiografi dosis pasien dan indeks paparan. Yang mana di sini akan membahas terkait dengan pengantar radiografi digital, indeks paparan, indeks efisiensi, radiografi energi ganda, radiasi tersebar dan hamburan, isi anti hamburan, metode lain pengurangan dan hamburan. Radiografi digital dan radiografi tradisional. Pada film OD berfungsi sebagai indikator pencahayaan, di mana detektor CR dan DR memiliki rentang exposure yang luas untuk memungkinkan konsentrasi skala abu-abu pada gambar. Radiografi digital memiliki potensi untuk dose creep, meningkatkan dosis berlebih yang lebih tinggi karena gambar resolusi terlihat terlihat. Bisa dilihat pada indeks paparannya, pada tabel ini. Sistem radiografi digital menghitung EI yang menunjukkan jumlah radiasi mencapai detektor, namun tidak mencerminkan dosis pasien. Variasi nilai EI tergantung pada produsen dan metode kalibrasi, yang mana standar internasional IEC 62441 mengatur penghitungan EI dan DI, di mana DI memberikan umpan kepada teknologi tentang apakah exposure sesuai atau perlu disesuaikan. Indeks defisiasi dengan rumus DI sama dengan 10 log 10. Radiografi energi ganda, yang mana teknik ini untuk mengurangi noise anatomi dan misalkan komponen tulang dan jaringan lunak. Contohnya yaitu radiografi dada dengan energi ganda untuk diagnosis yang lebih jelas. Lalu bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar A adalah koefisien redaman linear untuk jaringan lunak, tulang, dan jodium ditunjukkan. Yaitu pada gambar B ini adalah radiografi energi tunggal, yaitu pada tegangan 120 kV. Lalu pada gambar C yang hanya memperlihatkan jaringan lunak tanpa tulang, tidak ada tulangnya, menunjukkan peranan paru-paru dan mediastin yang merupakan organ utama yang menjadi perhatian pada sebagian besar radiografi dada. Lalu pada gambar D ini hanya memperlihatkan tulang tanpa jaringan lunak diilustrasikan.
Radiasi tersebar dan hamburan scattering radiation yang mana tersebar dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X. Nah, pada gambar di samping menunjukkan bahwa saat sinar X tersebar pada pasien dan mencapai detektor, sinar tersebut merangsang mereduksi skala abu-abu. Tetapi karena sinar tersebut dipindahkan pada gambar, sinar tersebut hanya membawa sedikit atau tidak membawa informasi apapun tentang anatomi pasien. Ini ada kisi anti hamburan atau anti padat, yang mana berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pemeriksaan radiografi. Yang mana pada gambar di samping, yaitu kisi anti hamburan terletak di antara pasien yang merupakan sumber utama hamburan, detektor. Mana kisi adalah perangkat geometris dan daerah interface dalam kisi sejajar dengan titik fokus sinar X yang merupakan lokasi asal semua foton sinar X primer. Metode lain pengurangan hamburan yaitu selain itu ada celah udara dan sistem pemindahan slot, yang mana celah udara berfungsi untuk meningkatkan jarak antara pasien dan detektor mengurangi radiasi yang tersebar, tetapi dapat menyebabkan peningkatan pembesaran anatomi. Lalu pada pemindahan slot ini dianggap standar karena untuk mengurangi radiasi ini dengan kontras dengan rasio sinyal Carnot yang baik. Namun metode ini memerlukan waktu akuisisi yang lebih lama. Dalam gambar di sini metode celah slot can untuk meriam hamburan diilustrasikan celah pra pasien disediakan dengan slot pasien dari kedua lubang. Pindah seluruh bidang pandang secara bersamaan. Nah, bisa disimpulkan bahwa radiografi digital menyediakan hasil gambar konsisten namun berpotensi meningkatkan dosis pasien. Lalu pada pentingnya pemahaman AI dan DI untuk mengontrol dosis, penggunaan teknik dan alat bantu seperti kisi anti hamburan, celah udara, dan sistem slot scan penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus meminimalisir dosis pada pasien. Lalu pada bab atau PPT ke-18 terkait dengan tabung sinar X, filtrasi sinar, generator sinar X, dan sistem fotomikrometer, kompresi radiasi terhambur dan pembesaran. Nah, mamografi adalah pemeriksaan radiografi ini untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya pada kanker payudara. Sinar X dan filtrasinya, yaitu tabung sinar X melewati mamografi, dikonfigurasi filamen ganda dengan cawan pemfokusan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 dan 0,1 mm. Dengan ukuran titik fokus yang terakhir digunakan untuk studi pembesaran guna mengurangi keburaman geometris. Dan mana perbedaan ini dengan tegangan operasi rendah di bawah 40 kV yang memerlukan sirkuit umpan balik dalam generator sinar X. Anoda, molybdenum adalah bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi. Tabung sinar X mamografi memiliki anoda yang dapat berputar dengan sudut anoda berkisar antara 16 hingga 0 derajat tergantung pada prosesnya. Intensitas sinar yang dipancarkan dari titik fokus bervariasi di dalam berkas sinar dengan intensitas terbesar pada sisi katoda bidang yang diproyeksikan dan intensitas terendah pada sisi anoda akibat Hall effect. Pertimbangan titik fokus. Pada gambar A dan B, konsekuensi penggunaan titik fokus kecil itu berkurangnya arus tabung maksimal waktunya yang lebih lama. Di mana ukuran nominal titik fokus 0,3 hingga 0,4 mm untuk mamografi kontak dan 0,10 hingga 0,15 untuk pencerahan pembesaran. Lalu ada port tabung, filtrasi tabung, dan kualitas sinar. Lalu ada HVL atau value layer, di mana lapisan setengah nilai berkas mamografi berkisar antara 0,3 hingga 0,7 mm. Tergantung pada pasangan target, yaitu MO, RH, dan G, yang mana bergantung pada KV juga tegangan, bahan filter, dan ketebalan filter. Pengukuran dilakukan pada dayung kompresi dalam berkas menggunakan lembaran air. Pemurni aluminium murni 99,9% dengan ketebalan 0,1 mm. Di mana bisa dilihat pada gambar di samping. Keluaran tabung dan laju keluaran tabung.
Keluarannya yaitu bisa diturunkan ke MAS atau ke 100 MAS. Penyelarasan tabung sinar X dan kolimasi sinar. Lalu ada generator sinar X dan sistem pembangkit sinar X. Jadi mamografi ini mirip generator biasa, namun menggunakan tegangan lebih rendah dan memiliki kontrol otomatis atau AEC. Fungsi AEC yaitu untuk mengontrol paparan sinar X menggunakan sensor radiasi. Untuk sistem berbasis karet seperti film atau CR, sensor biasa berada di bawah kaset terdiri dari satu atau lebih dioda semikonduktor atau ruang ionisasi. Kontrol exposure otomatis atau AEC mempertimbangkan beberapa variabel seperti ketebalan payudara, pengaturan fototimer pada konsol, tegangan, pemilihan anoda, dan filter untuk menentukan teknik terbaik. Apa sih yang diperhatikan, yaitu ada pengaturan KV, pengaturan waktu cadangan, akurasi fototimer. Lalu ada kompresi, yang mana tujuannya untuk mengurangi tumpang tindih anatomi, ketebalan jaringan, dan gerakan payudara untuk kualitas gambar yang lebih baik. Manfaatnya untuk mengurangi radiasi hamburan, mengurangi penggabungan geometris anatomis, mengurangi dosis radiasi ke jaringan payudara, efek pada gambar membantu mendapatkan ketebalan jaringan seragam untuk memberikan kontras lebih tinggi. Lalu kompresi menggunakan dayung bisa dilihat pada tabel sini. Lalu ada kompresi titik A, titik B, masuk kompresi titik C, kita lihat pada gambar juga. Radiasi tersebar dan jaringan anti hamburan faktor degradasi kontras atau CFD dapat dihitung dengan rumus CDF sama dengan per V0 sama dengan 1/1 plus SPR, di mana SPR adalah radiasi hamburan terhadap radiasi primer. Lalu kontras CCF sama. Dapat dari grafik juga gambar hamburan sinar daripada citra payudara. Itu bisa ke kelompok 19. Tadi kelompok 18, berarti kelompok sekarang ke kelompok 19 atau ke PPT 18. Masih terkait dengan mamografi. Mana screen film cassette and film processing. Geser sistem film layar mamografi, yang mana pemilihan kombinasi layar film bukan langkah, yaitu resolusi spasial, kecepatan radiografi, umur layar, desain kaset, warna dasar film, karakteristik kontras film, posisi alur radiologi, dan biayanya. Perekaman film dan pemrosesan film. Perekaman film pada sistem mamografi berbasis film disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi. Ketika film dipaparkan dengan sinar X, layar diintensifikasi ini memancarkan cahaya mendeteksi gambar laten untuk butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Variasi intensitas cahaya ini menciptakan variasi pada jumlah butiran yang terisi per area pada film. Pada pemrosesan film, setelah film dipaparkan, film tersebut direndam dengan larutan pengembang untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar nyata. Dalam proses ini, butiran halida perak terisi diubah menjadi perak elemental. Butiran yang tidak terisi dihapus dengan larutan besar, kemudian dilakukan pembilasan, dan pengeringan. Hasil akhirnya berupa 2 dimensi dari pola cahaya yang diterjemahkan ke dalam berbagai tingkat kapasitas atau densitas optik atau OD pada film. Respon film sensometri dan kontrol kualitas bisa dilihat pada gambar kurva di samping, yang mana kurva karakteristik film disebut sebagai kurva H dan D, yang mana dipresentasikan hubungan antara pencahayaan sinar X yang masuk sebanding dengan intensitas cahaya pada film dan OD yang dihasilkan dalam film yang diproses. Yang mana ada kurva nilai kurva gradien dan teori. Lalu kondisi penayangan film.
Yang mana kondisi penayangan film ini sangat penting karena agar informasi yang diberikan ini sangat divisualisasi dengan baik pada ahli radiologi. Gambar film mamografi yang halus dapat terlewatkan jika kondisi tampilan tidak optimal. Ada variabilitas respon kontras layar film dipengaruhi oleh anatomi. Di mana kontras terbaik terjadi pada area film exposure-nya sesuai dengan bagian paling curam kurva tersebut. Penurunan kontras terjadi pada bagian film yang sesuai dengan ujung bahu kurva. Ini terlihat pada kurvanya. Ada digital mamografi. Mamografi digital bidang penuh. Detektor film layar untuk mamografi adalah perangkat penangkap gambar sangat baik yang berfungsi sebagai perangkat tampilan dan media penyimpanan. Perbandingan respon detektor film layar ini terhadap variasi pencahayaan relatif menunjukkan perbedaan besar dalam bintang pencahayaan. Lalu ada area panel datar adalah matrik dua dimensi dari elemen detektor individual yang ditugaskan pada substrat silikon amorf. Lalu memproses dan melihat mamografi digital. Bahkan detektor digital terbaik pun menjadi elemen detektor yang tidak berfungsi, cacat kolom dan garis, serta variasi penguatan di seluruh area detektor. Tanpa koreksi, hal tersebut menghasilkan kualitas gambar yang tidak dapat diterima, mengganggu interpretasi diagnostik, sehingga diperlukan pemrosesan untuk mengoreksi cacat ini. Bisa dilihat pada gambar juga. Yang pertama ada gambar A untuk memproses gambar proyeksi payudara kranial kudal kanan dan kiri, detektor dan korelasi peta penguatan ditetapkan dengan kontras radiografi satuan. Ada gambar B, penyesuaian kontras dan kecerahan linear diterapkan, penampilannya mirip dengan gambar film layar. Lalu pada gambar C, pemrosesan linear mengidentifikasi garis kulit payudara dan bagian terpadat pada gambar untuk menyamakan respon gambar yang diproses dengan peningkatan kontras hierarki facial. Lalu ada computed aided detection, yang mana algoritma yang memungkinkan pola dan mencocokkan ciri-ciri mamografi digital untuk menandai area mencurigakan seperti kepadatan massa atau klasifikasi. Lalu ada komputer asisten diagnosis sistem, yang mana tidak mengidentifikasi temuan mencurigakan, tetapi juga memungkinkan adanya penyakit atau keganasan. Biopsi payudara stereotaktik, yang mana untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dan instrumensi biopsi yang ditargetkan. Rekonstruksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu metode bergeser dan penambahan, proyeksi balik tersaring, rekonstruksi di aljabar simultan, algoritma kemungkinan maksimum, yang mana pada tomosynthesis digital payudara. Nah, bisa lihat pada gambar tomosynthesis dari pasien supralawan yang berkandung pada proyeksi kranial claudial dan proyeksi medial lateral oblique pada 4 kedalaman dosis payudara secara keseluruhan mirip dengan dosis dari satu mamografi proyeksi. Yaitu ada radiation dosimetri untuk mendeteksi kanker payudara yang tidak teraba. Kalau ada dosis kalender rata-rata, yang mana rumusnya bisa dihitung adalah DG sama dengan DGN kali eksak, di mana eksak adalah kerma udara kulit masuk dalam miligray, dan DGN adalah faktor referensi kerma udara dosis kalender rata-rata dengan satuan miligray dosis per miligray kerma udara yang masuk. Faktor yang mempengaruhi dosis payudara, yang mana kecepatan reseptor film layar, film OD, tingkat SNR detektor digital, ketebalan payudara, dan komposisi jaringan sangat mempengaruhi penyerapan sinar X. KV lebih tinggi, yang mana dosis kelenjar rata-rata melebihi 3 mg untuk ukuran payudara. Lalu pada PPT ke-20. Bisa dilihat juga terkait dengan persyaratan regulasi mamografi, yang mana tujuan mamografi kan untuk kanker payudara, tujuannya untuk deteksi dini, pencegahan, dan evaluasi.
Proses pemindahannya ada persiapan, yang mana pasien diminta untuk melepaskan perhiasan pakaian di atas pinggang. Lalu ada pemindahan, payudara ditekan dengan lembut antar dua pelat untuk mendapatkan gambar yang jelas. Hasilnya, ketiga, yaitu radiologi meninjau gambar dan memberikan laporan kepada dokter. Standar teknik mamografi ada resolusi gambar, kontras, dosis radiasi, dan kualitas gambar. Peralatan mamografi ada mamografi analog, digital, dan mamografi 3D. Persyaratan kualifikasi personel, teknik mamografi, radiologi, dan dokternya, yang mana teknik mamografi untuk mempunyai sertifikasi dan pelatihan khusus, radiologi mempunyai privasi untuk gambar mamografi, dan dokter memiliki pengetahuan dan keahlian dalam diskusi perawatan kanker payudara. Kemudian ada protokol keselamatan pasien, yaitu proteksi radiasi, keselamatan pasien, kerahasiaan informasi, dan konsultasi. Pengenalan pantom akreditasi mamografi. Pantom akreditasi mamografi yaitu alat yang mana untuk memastikan kualitas layanan mamografi. Tujuannya untuk standarisasi kualitas, evaluasi berkala, dan peningkatan akurasi diagnostik. Komponen utama pantom akreditasi yaitu pantom jaringan, mikrokolokasi, fibrolendular. Yaitu evaluasi kualitas gambar menggunakan pantom. Yang pertama pemindahan pantom, kedua analisis gambar, yang ketiga yaitu terkait dengan perbandingan dengan standar. Kriteria penilaian kualitas gambar yang mana ada ketajaman, kontras, dan noise. Lalu pada prosedur pengujian yaitu pemilihan pantom, pemindahan pantom, analisis gambar, dan dokumentasi hasil. Interpretasi hasil pengujian antara gambar bersih dan kualitas gambar kurang, yang mana menunjukkan bahwa sistem mamografi fungsi dengan baik kalau gambar bersih. Kalau gambar yang kurang, mungkin ada perbaikan. Implikasi akreditasi pantom dalam praktik mamografi, yang mana ada peningkatan kualitas pelayanan, kredibilitas dan kepercayaan, diagnosis yang lebih akurat. Lalu ada fungsional fluoroskopi, yang mana fluoroskopi adalah teknik pencitraan menggunakan sinar X menggunakan gambar real time dari gambar bagian dalam tubuh. Prinsip kerja fluoroskopi yaitu memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan gambar real time dari bagian tubuh, yang mana sinar X melewati tubuh dideteksi image interference yang mengubahnya menjadi sinyal cahaya. Aplikasi medisnya bisa digunakan seperti angiografi, gastrointestinal, dan ortopedi, dan pertimbangan keselamatan. Prinsip kerjanya yaitu sumber sinar X dipancarkan melalui tubuh pasien yaitu image interference. Lalu ada image interference, yang mana sinar X melewati tubuh diubah menjadi sinyal cahaya oleh image interference, yaitu ketika ada monitor. Aplikasi fluoroskopi dalam bidang medis yaitu ada angiografi, gastrointestinal, ortopedi. Itu keuntungannya itu ada real-time pencitraan, prosedur minimal invasif, dan ketepatan tinggi. Pertimbangan keselamatan dalam fluoroskopi yaitu paparan radiasinya, risiko kesehatan, dan kesadaran dalam pelatihan. Perkembangan teknologi fluoroskopi ada fluoroskopi digital, 3D fluoroskopi, dan fluoroskopi mobile. Lalu proses masa depan fluoroskopi ada peningkatan kualitas gambar, integrasi kecerdasan buatan, perkembangan teknologi. Rantai komponen fluoroskopi, yang mana memungkinkan dokter untuk mengamati gerakan organ dan struktur internal dalam waktu nyata. Ada sumber sinar X, ada penghasil sinar X, dan tingkat energinya. Lalu kolimator, membentuk berkas, menghilangkan sinar X, mengatur area. Meja pasien. Nah, posisi pasien, meja pasien dirancang untuk memfasilitasi posisi yang optimal untuk prosedur fluoroskopi. Gerakan terkontrol, meja ini digerakkan secara terkontrol untuk memungkinkan pencitraan dari berbagai sudut. Keselamatan pasien terbuat dari bahan yang aman untuk pasien selama prosedur. Lalu ada intensitas sinar X, yang mana ada menerima sinar X, konversi sinar X, dan penguatan sinyal. Lalu sistem kamera video untuk merekam gambar, konversi sinyal, dan transmisi data. Sistem pemotretan citra, yaitu penerimaan data, peningkatan kontras, dan pemrosesan gambar citra. Yang mana presentasi hasil citranya itu monitor, cetak, dan sistem digital. Lalu lanjut ke PPT ke-21.
yang mana terkait dengan sistem detektornya dalam operasi fluoroskopi lanjutannya. Fluoroskopi digunakan dalam berbagai jenis prosedur kedokteran untuk memandu dokter spesialis selama prosedur berlangsung. Peran detektor dalam sistem fluoroskopi yaitu mengurangi dosis sinar X, meningkatkan resolusi dan detail gambar, mengubah sinar X menjadi gambar, real-time matching, mendukung teknik pemrosesan gambar. Ada komponen layar masukan. Yang mana jendela vakum, yang mana pertama ada layar masukan 2. Lapisan pendukung, lapisan fosfor, dan fotokatoda. Ada sistem optik elektron. Sinar X diubah menjadi cahaya, kemudian mengeluarkan elektron. Dari layar, elektron dipercepat oleh tegangan yang tinggi. Energi kinetis setiap elektron meningkat drastis seiring dengan percepatan akibat perbedaan tegangan antara katoda dan anoda, sehingga menghasilkan penguatan elektronik. Elektron dilepaskan dari fotokatoda dengan energi kinetik sangat kecil, namun di bawah pengaruh medan listrik 25.000 hingga 35.000 volt. Elektron berantara membentuk medan listrik mengumpulkan elektron dengan benar ke lapisan keluaran di mana energi menyerang fosfor keluaran dan menyebabkan pancaran cahaya. Bisa dilihat pada gambar fosfor keluaran. Lalu ada sistem kamera dan monitor video. Kamera yang peka terhadap cahaya seperti CCD atau CMOS untuk menyampaikan gambar yang dihasilkan ke monitor untuk dilihat oleh operator. Lalu ada distorsi pada gambar fluoroskopi. Distorsi pembengkokan spasial gambar dalam bentuk S melalui gambar. Faktor penyebab distorsi yaitu medan magnet internal, ketidaksimpanan laser, elektrostatik, serta ketidaksempurnaan layar input. Lalu ada komponen sistem AERC, untuk AERC, yang mana mengubah MA dan KP dengan cara telah ditentukan sebelumnya, namun bervariasi pada model generator yang berbeda. Adaptasi AERC terhadap ketebalan jaringan, yang mana sistem pengukur ketebalan, penyusunan intensitas sinar, pengukuran intensitas pada area tipis, dan kecepatan adaptasi. Dapat mengaturkan tingkat exposure, yaitu kontras gambar tergantung exposure. Exposure rendah meningkatkan kontras lokal, optimasi untuk kualitas dosis. Keuntungannya untuk membantu mengurangi dosis radiasi bagi pasien. Pemilihan mode sistem pada ARC yaitu mode dosis rendah, ada mode konvensional dan mode kontras tinggi. Mode operasi fluoroskopi ada fluoroskopi kontinu dan ada fluoroskopi berdenyut. Pada fluoroskopi kontinu menghasilkan sinar E kontinu yang biasanya menggunakan 0,5 hingga 6 mA. Sebuah kamera menempelkan gambar pada 30 fps. Di mana fluoroskopi berdenyut yaitu menghasilkan serangkaian pulsa sinar X pendek. Fluoroskopi berdenyut dapat menghasilkan 30 denyut per detik, namun setiap denyut dapat berlangsung secara singkat. Dengan fluoroskopi berdenyut, waktu pemaparan berkisar antara 3 hingga 10 meter sekon, bukan 33, sehingga mengurangi kebudaman akibat gerakan pasien. Lalu ada term CT untuk menghitung mode akuisisi tomografi, memberikan kemampuan tomografi selama prosedur intervensi dan memberikan tambahan yang penting bagi para intervensionis. Simpulannya adalah teknik pencitraan real-time. Fluoroskopi adalah pencitraan real-time menggunakan sinar X untuk menampilkan struktur internal tubuh di mana sinar X ditangkap oleh lapisan fosfor dikompresi, cahaya, dan difokuskan menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan dosis rendah, dilengkapi kontrol eksposur otomatis atau AERC dan algoritma pengurang noise untuk meningkatkan ketajaman gambar. Selain itu, mode fluoroskopi yang bervariasi seperti mode berdenyut dan frame rate variable menyesuaikan tingkat exposure sesuai dengan keputusan klinis untuk mempertahankan kualitas gambar sambil mengendalikan dosis radiasi. Lalu pada PPT ke-22. Lalu pada PPT 22 masih terkait dengan fluoroskopi ya. Itu
menganalisis kualitas gambar, suite fluoroskopi, dosis radiasi, dan kualitas gambarnya menampilkan real time, sama seperti tadi. Tiga aspek utama yaitu resolusi kontras, resolusi temporal, dan resolusi spasial. Resolusi kontras, yang benar resolusi kontras lebih rendah dari radiografi. Ketika tingkat SNR lebih rendah, kontras mengukur kemampuan sistem perbedaan sering terhalang oleh noise. Yang mana pengukuran kontras, yang mana terus ada kisi-kisi atas scatter. Gambar di samping menunjukkan beberapa anak tangga dengan lubang berukuran dan kedalaman yang berbeda. Perbedaan tingkat pembisingan antar anak tangga membantu mengevaluasi kemampuan sistem fluoroskopi. Ada kontras temporal, yaitu kemampuan untuk perubahan cepat dalam gambar gerak. Dalam fluoroskopi terdapat jeda sekitar 0,2 detik antar gambar pada kecepatan 30 frame per detik. 6 frame digabungkan untuk mengurangi noise, untuk menghasilkan SNR lebih tinggi sehingga gambar lebih jernih. Ada resolusi spasial untuk memperlihatkan detail ukuran dalam gambar. Frekuensi Nyquist untuk batas teoritis resolusi maksimum, dan ada pengukuran kontras. Semakin besar F atau field of view, semakin rendah resolusi spasialnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut, grafik tersebut. Lalu bisa dilihat pada tabel tersebut terkait dengan hubungan efisiensi dan resolusi spasial dalam fluoroskopi. Kriteria fluoroskopi yaitu ada kinetorirari, ada ruang fluoroskopi jarak jauh, ada Swivel Ionosphere Verifier. Ada ruang karakterisasi kardiologi, yang mana membutuhkan lebih banyak kemiringan di antara ekor vektor. Lalu ada laboratorium elektrofisiologi kardiologi untuk membantu mondar-mandir dan merekam elektrodi yang dimasukkan ke dalam jantung. Ada sistem angiografi di plan. Dua rantai pencerahan yang lengkap, ada 2 penetrator, 2 detektor fluoroskopik, dan 2 tabung sinar M. Ada lengan fluoroskopi bergerak. Dosis radiasi, tingkat dosis pasien. Laju paparan untuk maksimum yang diizinkan ke pasien untuk fluoroskopi normal adalah 87,3 mg per meter atau 10 per meter. Fluoroskopi yang diaktifkan secara khusus, laju paparan maksimum yang diizinkan adalah 175 mg per meter atau 20 per meter. Hingga paparan yang masuk namun untuk pencitraan fluoroskopi sekitar 8,7 hingga 17 mg per meter 1 hingga 2 per menit untuk bagian tubuh yang tipis, dan 26 hingga 44 mg per meter atau 3 hingga 5 per menit untuk rata-rata pasien. Dosis untuk personil, untuk pada paparan kerja dokter, perawat, ahli teknologi, bagi patokan berdiri 1 meter dari pasien. Pemantauan dosis pasien untuk mengurangi resiko pada masing-masing pasien untuk menjamin kualitas. Kalau ada mengenai dosis personalnya juga tetap sama, memakai dosimeter, yang mana seperti dosimeter thermoluminescent, film, dan bahan perindikasi dosis lainnya. Bisa dilihat pada tabel. Kalau ada pencatatan dosis dan tindak lanjut pada pasien, yang mana catatan dosis diberikan pada pasien harus disimpan untuk tujuan jaminan kualitas. Jika perkiraan dosis kulit cukup besar untuk menyebabkan cedera kulit, pengaturan harus dibuat untuk tindak lanjut klinis pasien. Kesimpulannya ada 3, yaitu kualitas gambar fluoroskopi, yang mana 3 aspek utama yang mempengaruhi kualitas gambar, resolusi, kontras, temporal, dan spasial. Optimalisasi diperlukan agar pencitraan akurasi dan aman bagi pasien. Lalu ada suite fluoroskopi, beragam suite kebutuhan klinis, genitourinary, fluoroskopi jarak jauh, angiografi perifer, karakterisasi kardiologi, laboratorium eksponensi, sistem angiografi B-flying, dan lengan fluoroskopi C bergerak. Ada dosis radiasi, batas laju paparan fluoroskopi normal 87,3 mg per meter atau 10 R per M, fluoroskopi khusus 175 mg per meter atau 20 R per M. Paparan umum yaitu 8,7 sampai 17 mg per M atau 1 sampai 2 R per M untuk tubuh tipis, 26 sampai 44 mg per meter
atau 3 RPM untuk pasien rata-rata pasien. Lanjut pada PPT 23 terkait dengan CT atau komputer tomografi. Komponen utama dalam CT yaitu gantry. Gantry adalah tabung detektor gantry berputar tubuh pasien yaitu 360 derajat. Meja pasien adalah platform untuk komputer dan dapat menuliskan posisi pasien untuk memastikan area yang diinginkan. Sistem laser untuk pemosisian pasien, yang mana terdapat rangkaian laser untuk membantu menentukan posisi pasien dengan akurat. Ada bidang pandang atau field of view, yang mana bidang pandang pada penjelasan CT memungkinkan cakupan yang luas, berbentuk silinder, biasanya berdiameter 50 sampai 70 cm. Kalau ada rotasi gantry beberapa pemindahan, yang mana rotasi gantry dapat mencapai 0,5 detik atau kurang. Lalu ada teknologi resolusi isoperatif, keamanan sistem sleep ring. Ini ada mode of CT evaluation, yaitu scanning projection radiografi, yang mana pasien ditempatkan di meja, dimasukkan dalam bor gantry. Teknolog melakukan pemindahan awal yang disebut CT radiograph. Jadi cara kerjanya sumber sinar X dan detektor tetap tidak bergerak, pasien dipindahkan melewati gantry menghasilkan citra radiografi digital pada penilaian garis. Jenis pembinaannya atau CT radiografi dapat dilakukan dalam orientasi anterior posterior atau AP dan posterior anterior PA atau lateral. Kalau ada basic axial atau sequential equation, yaitu mode dasar pembinaan CT yang dikenal sebagai step and shot. Prosesnya yaitu gantry berputar dengan kecepatan rotasi tipikal sekitar 0,5 detik per putaran. Prosedur akuisisi data, meja pengambilan data aksial pasien tetap diam. Urutan pengambilan data itu sumber sinar X diaktifkan untuk menghubungkan data proyeksi 360 derajat. Setelah itu sinar dimatikan, meja dipindahkan, lalu pengambilan data berikutnya dimulai. Lalu diulang hingga seluruh bentuk. Ada karakteristik jalur pemindahan, kelemahan waktu akuisisi, ada gambar CT berdekatan overlap sinar X, di mana lebar sinar X sedikit lebar dari jarak NT menghasilkan overlap sinar X pemindahan aksial. Lalu ada helical occlusion, yang mana bergerak kecepatan konstan sementara gantry berputar mengelilingi pasien. Geometri helical, sinar berbentuk perlintasan helik di sekitar pasien. Lalu ada konsep pitch, implikasi pitch, efek artefak dan resolusi, pemindahan extra helix, teknologi modern, kecepatan pemindahan modern. Ada beam equation, yang mana semua CT canggih dengan lebih dari 64 saluran detektor. Mempertimbangkan sudut kerucut untuk mengubah data mentah menjadi citra CT. Contoh peralatannya yaitu sistem dengan area detektor 320 yang menggunakan detektor 0,5 mm. Cakupan sumbu YET bisa mencapai 16 cm dalam satu pemindaian. Ada cardiac CT. Lalu ada dual energi CT. Ada CT angiografi. Kelebihannya resolusi kontras tinggi, akses yang kurang terfasif, CT dengan kontras, teknik pemrograman prosesor gambar, dan rendering gambar. Ada CT perfusion, yang mana digunakan untuk parameter fisiologis terkait aliran darah ke organ tertentu. Lalu ada subtle mode CT, yang mana untuk mengambil gambar berulang kali dalam volume jaringan yang lebih besar, lebar, atau array terdekat. Lalu ada dose modulation CT. Lalu ada CT protocol overview. Lanjut pada PPT ke-24 terkait dengan CT reconstruction. Pemrosesan awal.
Sebelum CT dihasilkan, data diperoleh dari tim harus melalui beberapa langkah pemrosesan. Bisa dilihat pada gambar rumus ini. Karakteristik redaman didapatkan rumus ini. Dan untuk sinyal dalam detektor referensi IR yang terletak di luar pada pasien yang diukur selama CT scan pada rumus itu. Ada beam reconstruction untuk bidang kedokteran gigi. Ada alternative reconstruction initiative menggunakan rekonstruksi interaktif lebih akurat dan berkualitas tinggi meskipun data lebih kompleks berjumlah besar. Keseluruhan elementary dalam rekonstruksi gambar CT menawarkan keuntungan signifikan dibanding metode tradisional. Ada input-CT yaitu spatial resolusi yang mana untuk pencitraan bedakan antara dua titik atau objek yang berdekatan dalam ruang. Dari resolution analog object axis mengacu pada kemampuan sistem pencerahan untuk membedakan detail dalam arah vertikal dan ke dalam bentuk. Ada noise assessment, ada contrasting stability, ada image noise, standar definition. Pada rumus tersebut standar definisi dari sampel bisa dilihat pada gambar tersebut. Lalu ada noise texture intensity, primary factor near effects, reflexivity, teknik faktor, space rekonstruksi filter, rekonstruksi metode. Ada CT image artifact. Apa sih CT image artifact? Adalah ketidaksesuaian atau kesalahan yang visual yang muncul pada gambar hasil CT scan pada mengganggu kualitas gambar untuk mengurangi akurasi diagnosis. Beam hardessing mengacu pada spektrum lebih keras, spektrum lebih dan lebih lunak. Lalu pada stick artifact terjadi ketika atenuasi suatu daerah dalam pasien berlebih yang dapat melebihi rentang dinamis sistem detektor atau rentang linear efektif detektor. Biasanya karena implan kepadatan tinggi atau gerakan pasien saat scan. Lalu aliasing mengacu pada jumlah proyeksi untuk merekonstruksi gambar diperlukan proyeksi dari berbagai arah sehingga rekonstruksi memiliki detail yang tinggi. Partikel volume mengacu pada deteksi objek seperti karena sel CT lebih besar daripada objek yang dipindai. Lalu ada beam artifact mengacu pada geometri pemindahan. Lalu pada selanjutnya pada PPT 25 terkait dengan dosimetri sinar X dalam proyeksi dan tomografi terkomputasi. Yang mana ada atenuasi sinar X dalam jaringan, ketika sinar X digunakan untuk mencitrakan pasien, sinar X primer pada mengenai jaringan yang masuk ke dalam tubuh pasien dan mengelebarkan pada kedalamannya. Untuk kedalaman X jaringan, volume sinar X primer ditentukan oleh dx sama dengan dO, micro mu sama X, di mana dia adalah dosis pada kolom dx adalah dosis pada jarak lebih jauh dari kulit, dan untuk adalah koefisien tendensi linear efektif. Bisa lihat pada gambar pada rumus tersebut bisa dilihat. Lalu pada posisi sinar pasien ukuran bidang sinar X, ketebalan dan komposisi pasien di sepanjang arah berkas sinar X, dan apakah berkas sinar X estimasi merupakan faktor pasien dan geometris yang mempengaruhi dosis keseluruhan pola di posisi dosis pada pasien. Yang mana rumusnya ada absolute dose sama dengan energi per massa. Ketika energi disalurkan memiliki satuan joule dan massa dalam kilogram, maka satuan dosisnya adalah gray atau joule per kilogram. Ada metrik terkait dosis dalam radiografi dan fluoroskopi, yaitu ukuran tabung sinar X mg per 100 meter ampere MAS. Geometri pencarian sinar X jarak sumber ke kulit. Radiografi dilakukan pada jarak detektor 100 cm. SSI dapat diperkirakan dengan mengetahui perkiraan ketebalan pasien. Sebagai contoh, untuk pasien setebal 25 cm dengan jarak 2 cm antara pasien dan detektor
SSD dihitung sebagai SSD sama dengan 100 dikurangi 25 ditambah 2 sama dengan 73 cm. Kalau estimasi karma kulit pintu masuk, ada estimasi dosis kulit dalam radiografi dan ada dosis kulit dalam fluoroskopi. Lalu ada perhitungan dosis Monte Carlo yang mana digunakan Monte Carlo menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari deposisi dosis selama beberapa sinar X. Itu menghasilkan bilangan acak yang secara konseptual mirip dengan melempar koin, kecuali bahwa output dari benda atau bilangan acak biasanya merupakan variabel kontinu antara 0 dan 1. Biasanya perhitungan Monte Carlo dilakukan pada rentang energi misal 10 hingga 110 kilo elektron volt kali 1 kilo elektron volt. Kemudian hasilnya dinormalisasi pada spektrum sinar X yang diberikan. Spektrum sinar X dihasilkan oleh model komputer atau spektrum terukur yang ditabulasikan pada tabel yang digunakan. Untuk radiografi, simulasi Monte Carlo telah dilakukan untuk kerangka proyeksi pencerahan standar yang lengkap seperti radiografi dada, AP, dan lateral tengkorak, dan sebagainya. Biasanya dosis untuk masing-masing dalam model matematika ini dihitung secara individual. Terima kasih untuk presentasi pada PPT 14 sampai PPT 25. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.